sesuai dengan yang saya bilang dari pertemuan pertama kita dulu ya, belajar hadis niat untuk salah satunya mengulangi apa yang pernah diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun misalnya teman-teman ada yang tidak menghafalkan atau ada mungkin sebagian yang menghafalkan hadis pertama kemarin, ya, misal Ustazah saya nggak bisa ngafalnya, Ustazah itu bahasa Arab, Ustazah susah, Ustazah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu, aduh Ustazah panjang pula, Ustazah saya nggak hafal. Ya khair, tamam, nggak apa-apa nggak hafal, yang penting paham dan diamalkan. Kalaupun nggak hafal bahasa Arabnya, teman-teman bisa ngafalin artinya, terjemahannya. Bisa dihafalin. Oh, ada tuh hadisnya Nabi. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niat dan ia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Orang yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka dia akan dapat Allah sama Rasul. Dan orang yang hijrahnya untuk dunia ataupun perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya terhadap apa yang dia niatkan tersebut. Nah, gitu kan bahasa Indonesianya atau bahasa Malaysianya atau bahasa ibu kita deh. Mau bahasa Palembang, mau bahasa Sunda, mau bahasa Jawa, mau bahasa Malaysia, terserah. Al-muhim, al-muhim antum paham nih, tahu hadisnya, bisa diucapkan. Saya nggak hafal nih bahasa Arab, tapi saya tahu maknanya gini, gini, gini. Makna hadisnya gini, gini, gini. Hafal nggak kira-kira? Mudah kan kalau ngafalinnya? Mudah kalau ngafalinnya pakai bahasa kita, nggak mesti pakai bahasa Arab. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngapalin pakai bahasa Arab, bagus, ada nilai lebih lagi. Kalau nggak bisa ya udah pakai bahasa Indonesia. Saya ada hafal hadis, walaupun nggak pakai bahasa Arab. Saya tahu hadis ini, gini, redaksinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, seperti itu. Makanya 2 minggu sekali saya buat pertama ya. Saya buat majelis ini 2 minggu sekali. Salah satunya ya supaya kan teman-teman banyak tuh punya kajian-kajian online. Maksud saya supaya nggak terlalu sering gitu ya. Nanti takutnya apa ya, bukan bosen sih ya, bosen lah mungkin atau apalah gitu. Saya ada rasa kangen gitu loh dengan hadis Nabi lagi. Ya Allah, lama banget ya. Kayak kemarin tuh saya tersenyum gitu ketika melihat saya buka Q&A di Instagram saya ya. Ada yang tanya, Ustazah, kenapa ya saya udah tungguin kemarin di Muslim Community, kok nggak ada kajian hadis? Kenapa nggak tiap minggu, Ustazah? Saya bacanya, ya Allah, kan enak ya, maksudnya yang ngajarnya tuh kayak ditunggu-tunggu gitu, enak ya. Walaupun ternyata yang nunggu cuma satu, cuma dia aja, tapi ya udah, saya senyum tuh bacanya gitu kan. Ya bukan berarti saya buat 2 minggu itu saya mau minta ditunggu-tunggu, bukan, maksudnya ada rasa kangen sama hadis. Nah, seperti itu. Kangen belajar hadis gitu. Apa ya? Tidak menyepelekan gitu. Nanti adalah minggu lagi. Tapi kalau dibuat agak jarang, kayak dibuat lebih mahal lah ya gitu. Oke. Kemudian juga ya adalah beberapa kayak saya juga pengen ada jeda lah dikit dari ngajar online gitu ya. Jadi makanya saya buat 2 minggu sekali, karena saya juga ada kajian rutinan lainnya yang kajian rutinan itu seminggu sekali. Ya udah, saya bilang yang ini 2 minggu sekali aja deh gitu ya. Tapi walaupun 2 minggu itu, saya harap teman-teman semua tuh pada wah semangat gitu. 2 minggu satu hadis masa nggak bisa dihafalin gitu kan? Ayo dong, dihafalin. Saya nggak nyuruh ngafal pakai bahasa Arab, nggak nyuruh, kalau itu susah bagi teman-teman. Tapi hafalin artinya, makna, dan lebih-lebih lagi dipraktekkan. 2 minggu satu hadis atau 2 hadis. Malam ini kemungkinan 2 hadis kemungkinan. Tapi nggak tahu, kita lihat keadaan. Ya, seperti itu. Tamam. Ada. Ya, kita lanjut ke hadis yang kedua. Oke? Jadi yang belum tumbuh semangatnya, motivasinya untuk ngafalin hadis ya, yang belum tumbuh, ya diusahain deh, diusahain gitu kan. Aduh, kayaknya saya harus ada deh hafalan hadis di otak saya minimal 100 hadis lah gitu. Aduh, ayo harus ada dong perkataan-perkataan Rasulullah tuh yang kita hafal dalam otak kita tuh harus ada. Harus ada ya. Gitu. Ini yang dihafal di otak kita tuh perkataan-perkataan bucin-bucin gitu ya. Oh, saya ingat tuh.
Ya, gebetan saya dulu pernah ngomong kayak gini sama saya. Dia ngomong itu 10 tahun yang lalu ya, tapi masih diingat sampai sekarang. Atau gitu, pacar saya dulu pernah ngomong kayak gini sama saya. Itu pacaran ya, berapa tahun yang lalu? 20 tahun atau 10 tahun yang lalu, masih ingat sampai sekarang. Dia udah punya anak, dia udah punya suami, tapi perkataan pacarnya zaman dulu dia masih ingat. Gitu. Atau bucinnya siapa deh yang diingat? Atau siapa deh manusia lain deh yang bukan Rasulullah? Kita ingat sering kan loh, saya ingat perkataan itu dia bilang. Atau yang lebih buruknya lagi, ya, yang lebih buruknya lagi, ngingat perkataan-perkataan orang yang menyakitkan sama kita, itu yang lebih buruk lagi. Ya. Ngapain ngingetin perkataan orang yang buat hati kita, perkataan buruk orang tentang kita, ngapain diingetin? Ngerusak hati gitu kan. Enak kan ngingetin perkataannya Rasul kan gitu. Itu lebih buruk lagi. Ya kan ngingetin bucin-bucinan, mungkin tidak terlalu buruk lah ya. Cuma fadi aja, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Tapi yang buruk itu ngingetin perkataan-perkataan buruk orang tentang kita. Nah, itu yang nggak bagus. Ngapain ngingetin? Itu saya ingat, ya dulu pernah ngomongin saya gini 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 gini. Ngapain diingetnya? Kalau lupain. Hati tuh, ya Allah, sempit banget kayaknya cuma ngingetin perkataan buruk orang-orang yang gitu. Udah, lu luasin hatinya, gak usah diingetin lagi. Saya inget dulu ada teman saya cerita gitu sama saya. Terus saya bingung mau saya alihkan lagi. Jadi dia tuh nggak berniat. Jadi itu kan ibaratnya apa ya? Ghibah yang bukan nyebutin keburukan orang yang dulu ya gitu. Kayak jadi ada teman saya cerita sama saya. Ya, aku inget tuh dia dulu ya pernah kayak gini sama aku. Dia ngomongin aku kayak gini. Waktu itu sakit banget, tapi sudah sih itu dulu. Sekarang nggak lagi. Sekarang malahan aku deket sama dia. Oh, sekarang tuh deket banget. Ya udah, kalau deket udah nggak usah diinget lagi. Yang dulu tentang dia tuh nggak usah diingetin lagi gitu. Paham nggak? Ya, even sekarang tuh udah deket ya. Aku inget banget. Aku nggak nyangka deh. Sekarang aku deket sama dia. Padahal dulu dia tuh pernah ngomongin aku kayak gini. Ingat buruknya dia, Pak. Walaupun sekarang dia deket. Tapi ya udah, Hasan nggak usah diingetin gitu. Wah, Hatta sekarang udah deket. Hatta sekarang udah baik. Nggak kayak gedul lagi. Tapi lupain lah gitu. Enak kan ngingetin yang ada faedahnya seperti itu ya. Ada. Oke, kita masuk hadis yang kedua. Ustazah, ya Allah, pembukaannya panjang banget. Maaf. Antagonallah ladzi antaga kulli syai'. Oke. Saya bacain, teman-teman ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijal ila Allah al-aladdul khisam. Al-aladdul khasim. Salah. Al-aladdul khasim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tamam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijal ila Allah al-aladdul khasim. Rawahul Bukhari. Ini hadisnya muttafaqun alaih, ya, sahih banget itu. Hadis ini Rasulullah SAW pernah bersabda, abghadur rijal, orang yang paling Allah Subhanahu wa taala benci, orang yang paling Allah Subhanahu wa taala murkai. Siapa? Al-aladdul khasim. Adalah orang yang sangat suka membantah atau yang sangat berkeras kepala. Al-Khasim, lagi sengit permusuhannya. Oke. Sudah nyetet?
Saya husnuzan aja deh, semuanya nyatet. Sudah nyatet? Sudah Ustazah. Oke, tamam, bagus. Orang ya, yang paling Allah Subhanahu wa taala murkai, paling Allah Subhanahu wa taala benci adalah orang yang suka ngebantah dan suka bermusuhan, sengit permusuhannya, suka benci sama orang. Nah, gitu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Sebelumnya saya mau menyapa, saya lupa tadi. Saya mau menyapa hamba-hamba pilihan Allah. Masya Allah ya. Malam ini ada 45 hamba-hamba pilihan Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pilihan Allah di kajian ini. Nah, teman-teman, sekali lagi saya sadarkan kalau kita selama ini nggak sadar kita adalah pilihan Allah. Saya sadarkan. Ini orang 46 ini ya, yang saya nggak bisa nyebutin satu persatu, sadarlah diri saya dan diri antum semua bahwa kita ini semuanya adalah pilihan Allah. Pilihan Allah untuk mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pilihan Allah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Pilihan Allah untuk menjadi penuntut ilmu. Pilihan Allah untuk menjadi orang-orang yang mengenal Rasulnya. Ya, sadar nggak pilihan Allah? Iya, pilihan Allah. Kenapa seperti itu? Sadar nggak? Ya. Berapa banyak orang yang melihat flyer, pamflet tentang kajian Katam ini? Berapa banyak? Berapa banyak coba? Saya lihat Muslim Community itu isi followersnya di Instagram ada 11.000 ya kalau nggak salah. Bayangin loh 11.000 followersnya. Kita ambil kecilnya aja. Yang viewer status itu kira-kira orang berapa sih viewer status Muslim Community kalau nge-share IG story? Mungkin kita ambil lah 5.000 deh. 5.000. Dari 11.000 loh. Lagi dari 11.000 kita ambil paling lah. Oke, 3.000 deh viewersnya. Ya. Belum yang lainnya ikut nge-share. Saya minggu ini nggak nge-share nih. Saya lagi nggak aktif di sosial media, jadi saya nggak nge-share. Bayangin, yang ngelihat viewers Katam itu ada berapa? Yang ngelihat flyers itu untuk kita ngajakin orang belajar ngaji ini ada berapa? 3.000 orang kalau dikumpulin. Itu udah paling banyak. Cuma yang dipilih ada 46. Sadar nggak? Yang dipilih itu 46. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qul alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah udah dipilih. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Allah makasih Allah udah dipilih gitu. Nah, di antara 3.000 orang yang tahu tentang kajian ini, ya Allah makasih Allah udah dipilih. Ada. Pernah nggak kita ngucapin kayak gitu sama Allah? Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala tuh senang memilih kita lagi. Kayak kita senang dipilih sama atasan kita, senang dipilih sama guru kita. Apa yang kita lakukan kalau kita udah dipilih? Pasti kita akan menggunakan posisi tersebut, menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya supaya kita dipilih lagi, gitu kan? Nah, gitu juga kita sama Allah. Kalau kita sadar kita dipilih, kita akan menggunakan posisi tersebut dengan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya Allah SWT pilih kita lagi. Gitu teman-teman. Nah, saya mau ngomong lagi nih, kayaknya ini bakal jadi omongan saya deh setiap kajian. Karena kita tuh banyak nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya dipilih Allah. Cuma kitanya main-main aja, nyantai-nyantai aja. Karena apa? Karena kita nggak sadar kalau kita dipilih Allah. Coba kalau kita sadar, kita bakal semangat, bakal bener-bener ngajinya, walaupun online. Gak apa-apa kalau ngajinya bener, dapet. Kalau ngajinya bener, dapet. Tapi walaupun ngaji offline tapi ngaji nggak benar ya udah dia tetap dapat pahala, dia tetap dapetin, tapi ya ilmunya gitu-gitu aja, pahalanya dapat gitu. Ada kalau mau cerita, saya tadi apa namanya nyetir gitu pulang ke rumah ayah ibu saya. Selama perjalanan saya dengerin kajiannya Ustazah Halimah.
Sambil nyetir saya sendiri. Min awal ila akhir. 1 jam lebih sudah 5 ceramah. Ya Allah, saya bilang. Iya ya. Kalau kita mau ilmu di mana aja bisa. Apalagi sekarang. Sambil nyetir pun bisa kalau kita mau. Gitu. Ada. Jadi saya sambil dengerin tuh kayak bener-bener saya tuh kayak di suatu kajian dengerin Ustazah Halimah padahal lagi nyetir loh. Saya entah Ustazah Halimah kan asik ya kalau ceramah. Ntar Ustazah Halimah bikin kayak ketawa lawak gitu, terus saya juga ketawa sambil nyetir. Terus Ustazah Halimah nanya apa, terus saya jawab. Kayak saya tuh nggak lagi nyetir, kayak saya tuh lagi di depan Ustazah Halimah dengerin Ustazah Halimah ceramah gitu. Wah, saya bilang, iya ya gitu, ya Allah. Enak ya Allah, dipilih Allah nih saya dengerin. Wah, tadi ceramahnya ajib banget. Kalau saya mau ceritain lagi panjang nih, kita nggak jadi pelajaran. Ajib banget ceramahnya, teman-teman tuh kalau saya suka banget kayak Ustazah Halimah tuh asik nggak ngebos ya bukan maksud saya bukan berarti Ustazah lain ngebosin bukan. Beliau tuh tau lah kan asik banget kalau ngajak ngobrol tuh apalagi udah cerita. Apalagi tadi Ustazah Halimah yang saya dengar itu isinya cerita, wah itu ajib banget sampai entar saya ketawa sendiri, entar saya ya Allah gitu, entar saya gitu kayak di kajian gitu. Aduh, subhanallah. Oke, nah ya udah selesai nih ceritanya. Kita kembali ke hadis ya, kita kembali ke hadis. Ini hadis ya tentang Allah Subhanahu wa taala nggak suka sama orang yang suka ngebantah, orang keras kepala, orang pemarah, dan orang yang suka bermusuhan, orang yang sengit permusuhannya, orang yang suka benci-benci sama manusia. Nah, Allah tuh nggak suka. Abghad di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim tafdil namanya. Dalam bahasa Arab ada namanya isim tafdil. Kalau misalnya Hasan itu artinya baik, tapi kalau Ahsan paling baik. Muhammad itu artinya terpuji. Kalau Ahmad paling terpuji. Isim tabdil itu didahului dengan hamzah. Seperti itu. Kalau misalnya cantik ya Jamil, maka paling cantik Ajmal. Itu dikasih hamzah. Isim tabdil. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan isim tabdil ya. Apa namanya bakot marah godop bakot benci gitu erat kaitannya godobah sama bagodo itu. Nah di sini abghad paling benci benci paling nggak disukai sama Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-alad itu orang yang paling. Nah, di sini make ini lagi loh, make al-aladul khisam yang suka berbantahan, al-aladul khosim ya Rabbi, hisam tuh saya nyebutin. Khosim itu yang sengit permusuhan gitu. Jadi abghad itu maknanya ab'ad. Dalam kitab Tuhfatun Nadhirin disebutkan abghad ay ab'ad. Artinya apa? Jauh. Jadi maksudnya di sini orang yang paling Allah Subhanahu wa taala benci, artinya orang yang paling jauh dari Allah. Itu Allah nggak mau deket-deket. Ya. Allah nggak mau deket-deket sama al-alat al-khosim tadi. Abghad di situ artinya jauh. Jadi orang yang suka marah-marah, orang yang suka berbantah-bantahan, orang yang keras kepala, nggak mau nurut, maunya dia A, katanya A, dia maunya A gitu, nggak mau nurut, apalagi yang ngomonginnya tuh orang tua, apalagi yang ngomonginnya gurunya, orang yang lebih tua darinya, tapi dia tetap dengan kemauannya dia bersikeras keras kepala ya. Pokoknya nggak mau ngebuka hati, dianya maunya kata-kata dia sudah kayak gitu ya. Nggak mau dinasehatin ya gitu. Ada orangnya abad jauh dari Allah. Ya, gitu. Al-alad asyadidul khusumah bil batil. Tapi ini keras kepalanya dengan kebatilan ya, dengan suatu yang tidak baik. Ya. Tapi kalau keras kepalanya dengan sesuatu yang baik, tapi itu bukan keras kepala namanya, teguh pendirian. Ya. Apa misalnya teguh pendirian, misalnya dia disuruh dia mau sholat, tapi
atasannya nggak boleh nyuruh dia sholat. Nah dia terus keras kepala dia mau sholat, tapi itu bukan keras kepala namanya. Makanya di sini disebutin al-alat itu artinya asyadidul khusuma bil batil, yang batil. Kalau dianya nggak batil, maka dia bukan dinamain al-alat. Namanya teguh pendirian. Gitu seperti itu. Ya, bosnya mau, oh berarti saya nggak boleh dong keras kepala. Kalau bos saya nggak boleh saya salah, berarti saya harus nurut bos saya. Bukan. Yang dimaksud di sini keras kepala adalah bil batil, dengan suatu kebatilan. Justru kalau bosnya nyuruh dia, justru kalau bosnya nggak boleh dia sholat, dia harus keras kepala gitu bahasanya. Dia harus teguh pendirian. Saya tidak mau sholat. Gitu ya. Oke, yang jadi co-host tolong yang mic-nya kebuka segera ditutup ya. Oke, selanjutnya al-khosim. Apa itu al-khosim? Al-khosim itu al-haris alal khusumah. Orang yang benar-benar sengit permusuhannya. Al-haris ya. Rakus ya, haris. Benar-benar sengit permusuhannya. Aduh, kayaknya di hati dia tuh kayak nggak ada baik-baiknya. Lihat apa-apa benci, apa-apa benci. المعنى أبغض أي أبعد الرجل عن الله شديد الخصومة بالباطل الماهر فيها. Jadi al-haris alaiha, benar-benar apa sih namanya, suka berbantah-bantahan. Malahan dianya adalah orang yang pandai berbantah-bantahan. Itu abad ya, orang yang pandai berbantah-bantahan, pandai ngomong ya, pandai bersilat lidah. Tapi ingat dengan bil batil ya. Bil batil. Pandai bersilat lidah, pandai ngomong ya, pandai merangkai-rangkai kata, tapi untuk kebatilan. Ada. Al-mutamadi fil khisam bil batil alladzi la yanqadi jidalah. Yang enggak mau putus ya, enggak mau putus jidalnya, bantah-bantahnya enggak mau diputusin. Pokoknya hebat banget bantah-bantahnya. Kalau udah ngebantah tuh hebat, enggak bisa dipotong. Hakada. Wa huwa ma'a dzalika yadhharu annahu al-muhiq wal musib wa yusir 'ala dzalika wa tasir 'adadah. Oke. Dia terus saja ngulangin. Jadi kebiasaannya dia. Gitu. Bantah-bantahan. Seperti itu. Ada di hatinya rasa benci, rasa ngebantah. Wahatak ngebantah itu tuh enggak dari mulut, ngebantahnya di hati. Sama penyakit hati juga itu. Karena apa? Saya nggak bisa ngebantah di mulut. Saya orangnya nggak bisa ngomong. Tapi hati saya membara-bara, sama aja. Ibaratnya dia nggak bisa, dia bukan orang yang pandai merangkai kata-kata. Dia bukan orang yang pandai ngomong. Tapi di hatinya pandai ngebantah. Di hatinya pandai, apa namanya, nggak kayak gitu. Pandai, di hatinya ngoceh-ngoceh tuh pandai. Sama aja. Artinya kotor. Nauzubillah wa'alaikumsalam. Gitu. Ada. Ustazah, gimana Ustazah ya? Saya tuh udah sering banget pertanyaan ini datang ya. Pertanyaan datang, Ustazah gimana Ustazah ya? Saya tuh udah maafin, tapi rasanya masih nyesek banget. Tapi saya udah maafin, tapi kalau lihat dia tuh nyesek banget. Gimana ya Ustazah? Oke, mungkin satu kalimat ini bisa menjadikan kita semua orang yang mudah memaafkan. Bukan satu kalimat sih, apa sih namanya, motivasi lah ya. Mungkin motivasi ini bisa menjadikan kita semua insya Allah orang-orang yang mudah memaafkan. Saya mendapatkan motivasi ini dari Ustazah Talhatul Amirah bin Novel bin Jindan. Gini loh, teman-teman sadar nggak kalau visi dan misi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pengen semua umatnya masuk ke dalam surga. Sadar nggak? Nggak ada, Rasul tuh pengennya kita tuh ada satu pun dimasuk neraka, nggak ada. Rasul nggak ada pengen kita satu aja masuk neraka, nggak ada. Bahkan di zaman Rasul dulu ada Yahudi yang meninggal dunia, Rasul nangis. Lihat, ditanya sama sahabat, ya Rasul kok nangis? Kan itu Yahudi yang meninggal. Kenapa ditangisin? Itu Yahudi yang meninggal. Kata Rasul, iya saya sedih. Lagi-lagi ada satu orang yang gagal saya ajak untuk masuk ke Islam. Yang gagal saya ajak untuk menuju Allah. Yang gagal saya ajak untuk menuju surga. Rasul nangis.
gitu. Jadi visi dan misi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu harusnya sama dengan kita. Harusnya visi dan misi kita itu juga seperti itu. Paham korelasinya apa? Korelasinya itu, kalau ada orang yang salah dengan kita, kalau kita nggak maafin, berarti visi dan misi kita nggak sama dengan Rasul. Kan kalau kita nggak maafin, dia dapat dosa. Kan kalau kita nggak maafin, nanti di akhirat dia susah masuk surga, nyari-nyari kita dulu. Jadi visi dan misi kita berarti nggak sama dong kayak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasul itu memudahkan orang masuk surga, tapi kita menyusahkan orang masuk surga. Paham nggak dengan kalimat ini selama ini? Gitu. Jadi udah ingetin Rasul aja. Kalau ada orang yang jahat sama kita, ingetin Rasul. Rasul itu visi dan misinya memudahkan orang masuk surga. Pengen semua orang masuk surga. Saya juga harus begitu. Walaupun dia jahat sama saya nggak mau. Dia ada dosa, saya nggak mau dia dapat dosa. Karena kejahatannya dengan saya kontan maafin. Baik-baik didoain. Kontan maafin, baik-baik didoain. Itu. Jauh dari permusuhan, jauh dari berbantah-bantahan. Kalau udah maaf, mana ada bantahnya lagi. Kalau udah ngasih maaf, mana ada musuhnya lagi, nggak ada. Gitu. Jadi visi dan misi kita itu harus sama dengan Rasul. Saya ulangi lagi, visi dan misi kita itu harus sama Rasul. Rasul pengen semua umatnya masuk surga, kita juga. Kalau kita menyusahkan umatnya Rasul, berarti kita nyusahin Rasul. Nanti kalau misalnya kita nggak ada maaf sama orang, biarlah nanti Allah aja yang ngebales. Kan ngomong kayak gitu. Kalau ada orang jahat sama kita, ngambil hak kita ngomong, udah, aku nggak mau deh ngebales, biarin. Covernya kayaknya ini orang baik, nggak mau ngebales. Tapi ada kalimat nanti biarin Allah yang ngebales, ya sama aja. Masih mau dibales ternyata. Justru kalau dia ngomong gitu, balasan Allah lebih syadid lagi. Lebih aduh lagi kalau Allah SWT udah balesnya. Jangan sampai gitu ya. Kita berarti nyusahin Rasul. Iya nggak? Kalau nggak nyusahin Rasul, iya. Nanti dia kan susah tuh masuk surga karena kesalahan dia sama kita. Terus siapa yang dicarinya? Nabi Muhammad. Nyusahin Nabi Muhammad nggak? Iya. Siapa yang bikin Nabi Muhammad susah? Kita nggak mau maafin, kan gitu. Jangan pernah minta keadilan sama Allah SWT. Jangan pernah, ya Allah saya minta keadilan-Mu, ya Allah Engkau yang maha adil, ya Allah, gitu. Dia zolim banget sama saya, Allah saya nggak bisa balasnya. Tolong adilkan ya Allah dengan keadilan. Hei, keadilan Allah, itu maha adil-adilnya. Kalau Allah SWT sudah ngasih keadilan, kita juga kena. Mana ada kita nggak kena? Emang kita nggak salah? Kita aja nggak paham. Kita aja nggak tahu. Kalau sebentar sudah mengadili, itu kesalahan kita yang paling kecil sekalipun yang kita sama sekali nggak sadar, Allah sebentar tahu. Kenapa? Allah adil. Kalau kita minta keadilan Allah, iya dia diadilin. Kita juga diadilin. Emang mau diadilin sama Allah sebentar? Jangan minta keadilan Allah, jangan. Allah itu emang maha adil. Allah itu emang maha adil. Enggak ada yang lebih adil dari Allah. Allah tuh sudah maha adil, paling adil. Tapi jangan dipinta keadilan Allah untuk perkara yang seperti ini. Jangan. Mintanya apa? Mintanya fadl sama Allah SWT. Karunia sama Allah SWT. Keutamaan, anugerah dari Allah SWT. Gitu mintanya. Rahmat, fadl. Gitu. Lihatlah di doa-doa itu. Nggak ada di doa-doa itu. Allahumma atini adluka adlaka. Nggak ada kan? Yang adanya Allahumma inni as'aluka fadlaka rahmataka ya Rabb, fadluka ya Rabb. Nggak ada adluka, nggak ada. Artinya kita nggak diajarin oleh para ulama itu meminta keadilan Allah. Biarlah Allah sendiri yang mengadili tanpa kita minta, ibaratnya kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau orang sudah punya rasa maaf, dia ini nggak ada namanya al-alat al-khisam dalam dirinya. Untuk melawan rasa untuk kunci gitu ya. Kunci dari kita kunci kita untuk menjadi orang yang tidak
tidak termasuk dalam kategori hadis ini gitu. Kan kategori hadis ini orang yang suka bantah-bantah, orang yang sengit permusuhannya, dan mereka semua adalah orang yang jauh dari Allah. Nah, ada kuncinya. Kunci untuk kita tidak menjadi orang yang seperti hadis kedua ini, kuncinya apa? Kuncinya menjadi hamba Allah yang pemaaf. Menjadi hamba Allah yang pemaaf dan luas hatinya. Seperti itu. Oke? Ada, kalau udah memaafkan, kalau udah luas hatinya, dia nggak ada namanya jidal, nggak ada berbantah-bantahan bil batil ya, dengan catatan bil batil, gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh share aja pertanyaannya di box, nanti saya baca. Oke, kita masuk ke faedah hadis. Jadi hadis ini faedahnya apa? Ifadatul hadis إن الإنسان الذي اتخذ الجدال بالباطل طريقا لانتصار نفسه والنيل من إخوانه فلا يرى إلا رأيه ولا يتنازل عن باطله ولو رأى الحق واضحا فلا شك أن ذلك بعيد عن الله كل البعد لأن الله أمر باتباع الحق ولو كان شديدا على النفس. Jadi yang pertama, orang yang suka jidal, yang suka berbantah-bantahan dengan kebatilan, yang seperti itu adalah jalan bagi dirinya, dia suka ngebantah-bantah itu untuk menolong dirinya mendapatkan biasanya kan orang suka berbantah-bantah bil batil nih untuk dilihat manusia supaya dia hebat gitu kan, supaya dia hebat. Orang yang bil batil, orang yang jidal, orang yang hebat berbantah-bantahnya, yang pintar ngomong, dia itu mau dilihat orang, saya pintar ngomong, saya nggak kalah gitu kan. Orang kalau berdebat itu besar rasa bahwa dia adalah orang yang nggak mau kalah gitu kan, keakuan. Nah, ada rasa keakuan, ada rasa nggak mau kalah gitu. Kayak lomba debat. Saya dulu sering kali saya dulu waktu di pondok saya kalau lomba MKK, lomba majelis lagi, Musabaqah Qiraatul Kutub, itu saya ikutnya lomba debat bahasa Arab. Itu kan kalau debat tuh jangan sampai kita dipatahin sama lawan kan gitu. Kalau dipatahin kita harus ngelawan lagi kan. Pokoknya harus jadi pinter ngomong kan. Tapi ya itu lomba ya, maksudnya kita harus memegang pendapat kita, memegang ro'in kita dengan dalil-dalilnya gitu, dengan dalil-dalilnya gitu. Nah, tapi itu lomba ya gitu, lomba dalam kebaikan. Nah, tapi ada lagi yang debat yang walaupun kita tahu sebenarnya kita salah, tapi karena kita nggak mau, karena itu orang jangan kita deh. Walaupun dia tahu dia salah, yang di debatnya adalah salah, itu orang benar, tapi karena dia nggak mau malu, dia terus saja ngedebat. Karena apa? Karena dia nggak mau malu dan dia punya sifat sombong. Dia nggak mau kalah. Ibaratnya aku pinter, aku nggak mau kalah, aku pinter ngomong gitu. Wahata dia punya dalil segala macam, tapi aku nggak mau kalah. Karena aku pintar, ibaratnya orang yang suka debat tuh ingin melihat debat bil batil itu ingin diperlihatkan, ingin melihatkan tentang dirinya terhadap orang-orang di sekitar yang melihatnya bahwa dia hebat, dia nggak mau kalah, ada rasa nggak mau kalah, ada rasa sombong, ada rasa angkuh seperti itu. Wala yatanazal an batilihi walau ra'al haqq wadihan fala syakka an dzalika ba'id. Walaupun seandainya yang dia lihat itu adalah kejelasan kebenaran yang sangat jelas, itu tuh udah bener, kebenarannya tuh udah jelas banget, tapi tetap dianya tuh nggak mau kalah gitu, nggak mau kalah, batil, dengan catatan tetap batil ya, nggak mau kalah, tetap aja ngebantah, tetap aja ngejidal, ngebantah, tetap aja ngebantah, nggak mau kalah gitu. Anna dzalika ba'id la syakka. Tidak diragukan lagi bahwa yang demikian itu adalah ba'id anillah kullal ba'd. Orang yang jauh dari Allah dengan sejauh-jauhnya. Li'annallaha amara bittiba'il haq, karena Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan untuk mengikuti kebenaran. Bittiba'il haq walau kana syadidan 'ala nafsi. Walaupun kebenaran tersebut sulit bagi diri kita, bagi diri
Walaupun kebenaran tersebut sulit, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kebenaran. Gitu. Kebanyakan orang sukar mengikuti kebenaran itu karena apa namanya? Dia ada rasa sombong, ada rasa angkuh. Jadi dia nggak mau ngikutin kebenaran karena dia pengen segalanya dia pengen segalanya di dia. Ada sifat keakuan ya, sombong ya, nggak mau terpatahkan, nggak mau kalah. Walaupun itu udah jelas banget kebenarannya, tapi karena itu tadi dia orangnya jidal, bil batil, orangnya suka ngebantah, ada rasa keakuan, pokoknya aku harus menang gitu. Walaupun beneran dia itu ibaratnya kebenaran udah ada depan mata tapi tetap dia ada dzalika ba'id minallah. Orang ini jauh dari Allah SWT, kulul ba'd, jauh sejauh-jauhnya. Karena dia nggak mau ngikutin kebenaran. Dia mau ngikutin hawa nafsunya. Seperti itu. Yang kedua, anna takhalluq bil hilmi wa tajannub lil jidal wa mukhasamah mimma yataqarrab biha ilallah. Nah, sesungguhnya berakhlak dengan santun ya, dengan pemaaf, dengan santun, dengan rendah hati gitu. Hatinya luas, ada wa tajannub al jidal dan menjauhi al jidal bebantah-bantahan ya, wal mukhasamah dan permusuhan. Mimma yataqarrab biha ilallah. Yang demikian itu adalah apa-apa yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang berakhlak dengan akhlak hilm, dengan akhlak santun, dengan akhlak baik, sopan santun, baik, pemaaf, luas hatinya gitu. Dan tajannubul jidal, dan kita semua dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari jidal, dari orang yang suka berbantah-bantah. Wal mukhasamah, dan bermusuh-musuhan. Dan sehingga kita semua didekatkan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama hatinya kita selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang di hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala pasti dia tidak menyukai permusuhan dan berbantah-bantahan. Itu pasti. Jadi coba koreksi, kalau kita masih ada suka musuhin orang, suka benci sama orang, kalau kita masih ada suka ngedumel sama orang, ngebantah, walaupun ngebantah itu enggak keluar kata-katanya, tapi ngebantah itu di hati, nah jangan-jangan di hati kita enggak ada Allah, karena Allah sebentar tidak mau menempati hati orang yang isinya musuh, yang isinya kebencian, yang isinya musuhin orang, yang isinya nggak suka sama orang, yang isinya ngedumel tuh Allah nggak mau tuh, ya Allah nggak mau. Jangan sampai hati kita dilihat seperti itu. Jadi, naudzubillah, Allah jauh dari kita, naudzubillah. Ya, semoga Allah SWT, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa Allah. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk untuk menjadi orang yang paling baik akhlaknya, karena tidak ada yang bisa menuntun kita, tidak ada yang bisa menjadikan kita. Jadi gimana? Mau lanjut hadis ketiga atau mau sudahan atau mau tanya jawab? Gimana? Kalau mau lanjut hadis ketiga bisa dilanjutin. Terserah nih. Admin boleh dijawab mungkin? Di kolom chat Afwan Ustazah ada pertanyaan dari Teh Kartika. Oke. Boleh dibacakan Ustazah? Boleh. Afwan, kalau misalnya kita berniat untuk meluruskan kebenaran saja kepada orang yang mengajak berdebat, apa itu termasuk mendebat bukan Ustazah? Dalam hal ini sebenarnya tidak ada niat untuk berdebat. Iya. Jadi gini, menyampaikan kebenaran itu ada caranya. Boleh nggak? Boleh. Niatnya untuk meluruskan kebenaran. Karena emang kita tahu benarnya begini gitu ya. Atau mungkin orang tersebut yang lagi berdebat itu dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh amarahnya, sehingga kita harus meluruskan. Boleh nggak? Boleh. Itu tidak bermasuk berdebat. Tidak. Itu tidak bermasuk berbantah-bantahan. Tidak. Tapi kalau caranya ngebantah, nah caranya, dilihat dari caranya ya.
Kalau caranya tidak dengan akhlak, caranya ngebantah, kamu nggak kayak gitu dong, ikutan marah juga, walaupun niatnya nggak benerin, tapi dianya juga ikutan marah. Nah, itu caranya yang salah. Boleh nggak? Boleh. Intinya boleh, tapi dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan kalimat yang baik, tentunya dengan tidak intonasi debat juga. Kan debat tuh ada intonasinya. Ya, saya ikut debat kan dulu. Saya dulu waktu saya sekolah dulu, saya ikut debat itu ada intonasinya kan. Dengan bahasa Arab ya. لا أنت حديثا تكلم هكذا 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 وأنا رأيي في هذا كذا في أي kitab هذا gitu kan ada gitu. Tapi nggak sampai intonasi yang tinggi orang marah tuh nggak ada intonasinya. Ada cara-caranya kan gitu. Cuma nada orang berdebat tuh kan agak tinggi intonasinya gitu. Nah, itu diatur aja maksud saya gitu ya. Diatur supaya jangan kelihatan orang yang ngedebat. Bukan jangan kelihatan. Jangan jadi orang yang ngedebat dengan intonasi seperti orang yang berdebat gitu. Boleh nggak? Boleh ya. Boleh untuk meluruskan kebenaran. Dengan cara yang baik dan dengan tidak menyakiti, dengan tidak marah-marah, dengan intonasinya juga dijaga. Jangan seperti intonasi orang yang ngedebat. Seperti itu. Allah Ta'ala alam. Oke. Jadi gimana nih? Mau lanjut aja apa ya? Hadis ke selanjutnya. Tafadol Ustazah. Oke, kita lanjut ya. Masih ada hubungannya dengan akhlak hadis selanjutnya. Hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillah haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis hasan rawahu Tirmidzi. Hadis hasan itu tingkatannya di bawah hadis sahih. Oke. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya. Wa khaliqin nas, serta bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ini juga nih hafalin, mudah nih hafalinnya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan yang dapat menghapuskan keburukan tersebut. Kemudian berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kan mudah kan bahasa Indonesianya? Ya, kalau mau hafalin bahasa Arabnya agak ahsan. Oke. Paham nggak dengan kalimatnya? Paham sebenarnya tanpa dijelaskan. Oke, tapi kita harus menjelaskan supaya masuk dalam hati. Oke, supaya masuk dalam hati. Ada. Ittaqillah. Dawamu ala taqwallah bimtithali amrihi wa jitnab nahihi. Ittaqillah itu maknanya adalah senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu maksudnya.
Kemudian haitsuma kunta, fi ayyi makan, fi ayyi zaman wa makan, wa kunta fihi wahdaka wa fil jami'. Jadi haitsuma kunta itu di segala tempat, di segala waktu, di segala keadaan, baik dalam sendiri ataupun dalam rame-rame. Semuanya bertakwa sama Allah dengan keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Dalam waktu apapun, dalam keadaan apapun, di tempat apapun, baik dalam sendiri ataupun dalam keadaan rame-rame. Atsbi ay al-hik. Nah, al-hik itu artinya ikuti, ya, susulkan. Gitu. Nanti kita jelasin. As-sayyi'ah al-mukhalafah as-sadira min saghira atau kabir. Keburukan. Nah, as-sayyi'ah itu pelanggaran, keburukan, keselisihan, yang kecil ataupun yang besar. Al-hasanah, at-taubah min al-mukhalafati as-sadira bi salatin aw sadaqatin aw tasbihin aw istighfar. Al-hasanah di sini maksudnya taubat. Taubat dari kejahatan tadi, dari mukhalafat tadi, dari pelanggaran tadi, dengan cara sholat atau sedekah atau bertasbih, atau istighfar dan lain-lain. Dengan kebaikan lah pokoknya. Tamhuha ay taziliha min suhufil kitabah, min suhufil katabati wa tadhhab bil mu'akhadah 'alaiha. Oke, tamhuha di sini artinya taziliha, menghilangkan dari catatan amal. Jadi kejahatan tersebut dihapuskan dari buku catatan. Gitu. Dihapuskan dari buku catatan. Kemudian khaliq ay amil, yaitu gaulilah, pergaulilah atau berbuatlah. Al-khuluq ay at-tabi'ah wa sajiyah. Khuluq itu tabiat, perangai. Seperti itu. Ini mufradatnya. Oke, kita jelasin ya. Rasul itu pernah bersabda, kita tuh disuruh takwa sama Allah dalam segala keadaan. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, kata Rasul, kalau seandainya ada suatu keadaan kamu pernah melakukan kejahatan, yaitu mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, maka Rasul kasih tahu nih caranya. Caranya atbi'is sayyi'ah al-hasanah. Yang jahat tadi yang kamu kerjain, kejahatan tadi yang perintah Allah yang kamu langgar tadi, atbi'is sayyi'ah hasanah. Ikuti dengan kebaikan. Al-hik, susulkan dengan kebaikan. Jadi sudah tadi ngelakuin kejahatan, setelah ngelakuin sesuatu yang dilanggar oleh Allah SWT, maka susulkan kejahatan tersebut dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Ntar saya kasih contoh. Dengan kebaikan supaya apa? Tamhuha, supaya kejahatan tersebut dihapus. Kejahatan tersebut dihilangkan dari catatan amal. Rasul tuh kurang apa lagi sama kita? Dikasih tahu bertakwa, terus dikasih tahu lagi, umatnya tuh tahu kalau suka melakukan sayyi'ah, melakukan kejahatan, suka melanggar perintah Allah. Nah, Nabi Muhammad tahu. Nah, Nabi Muhammad tuh kasih tahu caranya. Caranya diikuti dengan kebaikan setelahnya. Kemudian kata Nabi SAW lagi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kalau kamu bergaul sama manusia, bermuamalah sama manusia, bermuamalahlah, bergaullah dengan akhlak yang baik, gitu. Oke. Sebenarnya teman-teman bisa lah pahamin ya yang atbil sayyi'ah hasan tadi. Kita kasih contoh, misalnya sesuatu yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Telat sholat. Ya, telat sholat. Telatnya ini karena ngelalaiin, karena dilalaikan. Benar-benar dilalaikan. Tahu sholat, tapi kita ngelalai.
sampai ketiduran, terus ketiduran, bangun, waktunya udah habis. Itu kan pelanggaran ya, pelanggaran. Nah, gimana caranya? Sholat tentunya. Dikodok sholatnya, karena waktunya udah habis kan. Dikodok sholatnya, dan ikuti kejelekan tadi dengan kebaikan. Dengan apa? Dengan istighfar. Kebaikan ya? Kebaikan. Istighfar, minta maaf sama Allah. Istighfar banyak-banyak. Karena sholatnya dilalain. Istighfar banyak-banyak. Kemudian sodako. Atau sholat taubat. Sholat taubat, minta maaf sama Allah. Ya Allah, nggak mau lagi kayak gitu. Pokoknya nggak mau lagi Allah kayak gitu. Sholat taubat. Istighfar, sodako. Sodako niat. Semoga Allah SWT mengampuni tadi sholat yang dilalaikan sampai keluar waktunya. Nauzubillah. Itu contoh. Nah, supaya apa? Supaya Allah SWT hapuskan yang tadi. Tadi kan dosa tuh ceritanya. Tadi ceritanya dosa. Karena apa? Karena melalaikan sholat sehingga keluar waktunya. Nah, sudah dicatat sama malaikat dosa. Tapi karena kita udah istighfar, sudah diikuti dengan kebaikan dan sedekah, emang benar-benar minta maaf, taubat sama Allah ya, taubat dan mukhalafat tadi. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala hapuskan kejahatan tadi. Hapuskan. Tamhuha, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala karena diikuti dengan kebaikan. Tapi jangan sering-sering ngelakuin mukhalafatnya. Kalau sering-sering ngelakuin sudah sering-sering aja lah, nanti bisa diikuti dengan kebaikan. Nanti saya kalau udah maling misalnya, kalau udah maling saya istighfar. Kalau udah kalau udah pacaran saya istighfar misalnya. Kalau saya udah putus saya baru istighfar, saya baru tobat. Ya nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu tidak masuk dalam kategori ini. Udah diniatin ya ceritanya. Itu kejahatan udah diniatin ya nggak bisa. Ketahuilah, kata siapa tuh? Deddy Kobuzer tuh. Apa sih yang Napi itu tuh? Film Napi itu dulu, ya Allah sering banget anak 90 tahun deh kayaknya. Kejahatan akan datang, apa sih? Kejahatan itu tidak datang dari niat, kejahatan itu akan datang dari niat pelakunya. Apa ya? Ada itu tuh ininya. Kayak yel-yelnya gitu loh. Dia tuh itu udah dikubur kalau nggak salah, yang matanya ditutup satu. Terus setiap kali acara itu selesai, dia akan mengeluarkan jargonnya ini. Kejahatan itu akan datang dari niat pelakunya. Gimana sih? Saya nggak tahu, lupa. Teman-teman kalau ada yang inget, coba ingetin saya. Itu seru banget. Gitu. Ya, seperti itu. Jangan diniatin lah kejahatan itu. Iya, Bang Napi. Lupa saya. Ada jargonnya kan. Kejahatan atas niat pelakunya. Tapi saya lupa. Gitu. Ya, kejahatan itu jangan diniatin. Nah, kalau kejahatan, kalau pelanggaran udah dijalanin, pelanggaran sudah ibaratnya kita ngelakuin suatu pelanggaran, maka segera susulkan pelanggaran tersebut dengan kebaikan. Kemudian kita juga disuruh untuk berakhlak yang baik. امتثال أمر الله وتجنب نهي في أي زمان ومكان كنت فيه يراك الناس أم لا فإن الله مطلع عليك. Ingat. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya di segala tempat, di segala waktu, di segala keadaan, walaupun tidak dilihat oleh manusia, dilihat atau tidak oleh manusia kejahatan tersebut, tapi ketahuilah Allah SWT pasti melihat kejahatan itu. Baik itu kejahatan sama Allah, baik itu kejahatan sama manusia, baik itu ngelanggar Allah, baik itu ngelanggar Rasulullah, baik itu ngelanggar orang tua, kan melanggar orang tua sama aja ngelanggar Allah kan. Baik itu ya pokoknya kejahatan deh. Walaupun orang nggak lihat, Allah SWT pasti lihat. فهق الله تعالى فلا يعصي ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. Allah itu punya hak untuk ditaati dan tidak dimaksiati. Allah itu harus kita selalu ingat dengan zikir supaya kita ingat terus sama Allah. Fala yansa, dan jangan pernah lupakan Allah.
Wa yashkur, dan selalu bersyukurlah kepada Allah, fala yakfur, dan jangan kupur terhadap Allah. Wal hikis sayyi'ah as-sadirah min saghirah al-kabirah bil hasanah misal salat wa sadaqah wa istighfar wa ma shabaha li'anna al-hasanah tamhu sayyi'ah fi sahifatil katibin. Gitu. Ya, kemudian ikutilah yang kejahatan tadi, baik itu kejahatan buruk, kejahatannya kecil ataupun kejahatannya besar, baik itu pelanggaran kecil ataupun pelanggaran besar, ikutilah dengan kebaikan seperti sholat atau sedekah atau istighfar atau yang semisalnya dan lain-lain deh. Karena li'annal hasanatan husayah. Karena kebaikan itu menghapus keburukan. Al-mutsabbita fi sahifatil katibin, sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an. Apa dalam Al-Qur'an disebutkan? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Itu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya ini dalam Al-Qur'an ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sambungannya dzalika dzikra lidzakirin. Insyaallah seperti itu. Ya Allah, saya udah lama banget nggak murojaah. Hafalan tuh ya, kalau nggak di murojaah, subhanallah. Ini juz 12. Insyaallah juz 12 nih. Teman-teman mau nggak ngedoain saya? Mau nggak ngedoain saya? Doain Mau saya. saja. Doain saya semoga hubungan saya dengan hafalan saya, dengan murojaah hafalan Quran saya segera akrab kembali. Doain dong, tolong. Amin, 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 amin. Doain ya. Amin, termasuk hal yang paling buat saya galau ya. Paling buat saya galau adalah saya agak ada spasi sama hafalannya saya. Apa sih maksudnya? Males murojaah gitu. Apa ya? Murojaahnya ya gitu deh. Gimana ya ngomongnya gitu. Nah, itu tuh bikin saya galau. Bikin saya amat sangat galau banget, kayak pekerjaan saya apa aja yang saya kerjain itu tidak ada yang memuaskan saya sebagaimana puasnya saya ketika saya dapat murojaah yang bagus. Mau apapun itu. Mau itu saya ngajar, mau itu saya apalah gitu ya sehari-hari gitu. Apa ya gitu. Kayak gak ada yang bisa buat saya sepuas itu kecuali puasnya saya ketika saya dapat murojaah yang bagus. Murojaahnya banyak. Nah, itu ya, murojaah tuh bertahan sendirian ya di lingkungan yang seperti, jadi curhat deh saya. Bertahan sendirian di lingkungan apa maksudnya, kan kalau orang ngafal tuh enakan tuh di lingkungan yang orang-orang juga ngafal kan gitu. Jadi kitanya kalau nggak mau pasti kalau nggak mau pasti murojaah hafalan gitu kan. Nah, ini keadaannya saya tuh sedang tidak di lingkungan itu gitu. Lingkungan saya benar-benar tidak ada pemandangan sekeliling saya yang saya lihat orang memurojaah hafalan Qur'annya, nggak ada. Saya hanya bisa nemuin itu di pondok ustazah saya gitu. Dan saya udah lama nggak ke sana. Saya juga kalau ke sana tuh bentar banget. Jadi kayak motivasinya itu gimana ya? Aduh, ngebangkitinnya subhanallah. Orang kalau nanya di Instagram saya, ustazah gimana caranya supaya murojaahnya lancar gitu. Supaya nggak males murojaah gitu ya, dia nanya. Ustazah gimana caranya supaya nggak males murojaah? Saya tuh di rumah cuma duduk-duduk aja, tapi murojaahnya males banget. Terus saya bilang, saya mau jawab apa? Kita tuh sama. Tapi subhanallah, maksudnya masya Allah ya, astagfirullah juga. Itu beneran loh.
keadaan apapun yang saya lakuin kayak nggak ada yang bikin saya puas, nggak ada yang bikin saya bahagia sebahagia saya ketika hari itu dapat murojaahnya bagus, dapat Qurannya bagus. Makanya saya minta doain ya, semoga Allah kasih taufik sama saya lagi buat saya Amin, amin, sedekat-dekatnya amin. gitu sama Al-Quran. Amin, Allahumma amin, ya Allah amin. Kangen ya. Yang paling saya kangenin tau dah, yang paling saya kangenin tuh sekarang apa? Al-Quran. Bukan berarti saya nggak baca, bukan ya. Orang hafal Quran, pernah nggak nemu orang hafal Quran gitu? Orang kan kalau ngafal Quran tuh hidupnya sama Al-Quran terus. Orang kalau sudah ngafal Quran, berarti dia komitmen untuk hidup selalu bersama Al-Quran setiap hari. Mau sesibuk apapun, orang kalau udah ngafal Quran berarti dia sudah komitmen. Pekerjaannya udah itu tiap hari, komitmen sampai mati sama Al-Quran. Gitu. Nah, ya itu yang saya rasain sekarang. Apa nggak bisa bukan nggak bisa ya, belum mendapatkan feel sebagus dulu gitu, sebagus kemarin-kemarin. Mungkin karena udahlah, masih nyari alasannya akhirnya. Ya tapi gitulah keadaannya. Makanya saya kalau ini kebaca ayat Al-Qur'an, ya Allah kangennya gitu. Ya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, dzalika dzikrul lidzakirin. Itu surah Hud juz 12. Masih ingat kalau yang ini. Kalau hafalan 15 pertama sih masih lumayan ya, masih kuat gitu insyaallah kalau 15 pertama. Karena itu hafalan lama. Jadi gini, sekalian bagi tips buat mungkin ibu-ibunya yang mau masukin anaknya ke pondok. Mungkin tips buat ibu-ibu yang mau jadiin anaknya hafiz Quran. Saya kasih tips sesuai dengan pengalaman saya ya, sesuai dengan pengalaman saya. Saya kasih tips, Ustazah, bagusan mana? Bagusan ngafal Quran dulu atau belajar kitab dulu? Sebenarnya dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Tapi berdasarkan pengalaman saya, bagusan ngafal Quran dulu. Itu pengalaman saya. Bagusan ngafalan Quran dulu, baru kitab. Jadi umur 9 tahun, itu udah diarahin ngafal Quran. Pokoknya dia udah 6 tahun aja dia itu udah diarahin, kenalin sama Al-Quran, kenalin sama hafalan. Kenapa seperti itu? Karena saya adalah orang yang belajar kitab dulu baru ngafal. Belajar kitab dulu baru ngafal. Kenapa? Hafalan itu punya umurnya. Hafalan itu ada umurnya. Kalau hafalan lama, itu tuh lama juga ingatnya. Gitu. Jadi gini loh. Emang kalau misalnya kita belajar kitab dulu baru kita ngafal Quran, itu nilai positifnya adalah ketika ngafal Quran cepat. Benar emang. Saya kan belajar kitab dulu ya. Jadi cerita. Gak apa-apa ya. Saya kan belajar kitab dulu baru ngafal. Saya ngafal Quran itu semester 1 kuliah, sambil kuliah semester 1. Saya belajar kitab dulu nih. Nah, nilai positifnya kalau orang belajar kitab dulu baru ngafal Quran itu ketika dia ngafal Quran mudah. Iya bener emang, Masya Allah cepet. Saya 1 tahun ngafal tuh dapat 15 juz. Itu sambil kuliah ya. Catatan sambil kuliah dengan segala macam tugasnya. Kalau nggak sambil kuliah, insya Allah 1 tahun tuh selesai 30 juz. Gitu. Nah, 1 tahun pertama saya ngafal tuh dapatnya 15 juz. Nah, itu kan hafalan saya lama ya, semester 1 dulu. Berarti 6 tahun, bukan 6 tahun. Berapa tahun yang lalu ya? 4 tambah 3, 7 tahun yang lalu. Hafalan saya 7 tahun yang lalu. Nah, karena saya ngerasa, hafalan lama nih, 1 sampai 15 tuh hafalan saya 7 tahun yang lalu. Ya. Saya ngerasa hafalan yang lama itu lengketnya subhanallah gitu. Bahasa saya ibaratnya agak renggang gitu ya. Bukan. Frekuensi saya murojaah tuh tidak jarang lah gitu ya. Kayak sehari itu cuma dapat setengah juz gitu kan. Atau nggak sampai setengah juz sehari itu murojaahnya gitu ya. Ya setengah juz gitu. Kan biasanya murojaah untuk diri saya gitu ya. Paling bagusnya
sekeren-kerennya murojaah bagi saya itu kan lebih dari 1 juz sehari ya. Itu pun diulangin gitu sampai yang emang lenyah lancar banget ya. Nah ini setengah juz aja tuh ya Allah subhanallah rasanya. Kesel kayak. Tapi Masya Allah 1 sampai 15 itu hafalan 7 tahun yang lalu itu masih ada dalam ibaratnya dia tuh udah masuk memori yang dalam karena hafalannya lama. Tapi hafalan saya, nah terus saya kan jadi ceritanya saya 15 juz kan 1 tahun. Terus saya nggak betah lagi mondok ngafal Quran nggak betah lagi. Terus saya keluar dari pondok itu, saya keluar dengan hafalan 15 juz itu. Belum khotam ya ceritanya belum khotam. Saya kuliah, saya nggak mondok lagi nih. Saya mau ngeliat dunia kata saya. Saya udah capek mondok, udah ngeliat dunia. Terus saya gitu ya kenal lah sama dunia. Kenal banget pokoknya subhanallah. Kenal sama saya sama dunia, tapi alhamdulillah ada majelis. Saya selalu ada guru gitu. Saya nemuin guru, terus juga 1 minggu sekali tuh saya insya Allah majelis, jadi nggak lepas-lepas banget. Kalau saya nggak ikut majelis, saya nggak tahu sekarang saya jadi apa. Ya, kalau saya nggak ikut majelis, kalau saya nggak ketemu sama guru saya nggak tahu sekarang saya jadi apa. Asli, udah keikutan sama zaman pasti. Kan tau lah anak kuliahan ya gimana gitu. Kemudian 2018 atau 2019 18 deh 2018 ya itu kan 2015 ya 2015 terus 16 17 18 nah 3 tahun ya 3 tahun saya kosong 3 tahun saya kosong nggak ada nambah hafalan nggak ada ya hafalan 15 itu tuh nggak juga terlalu mantep nggak, tapi terus saja saya baca tapi nggak mantep tapi terus saya baca. Saya selalu orang kalau udah hafalannya 10 ke atas itu tuh selalu dihantuin sama hafalan pasti. Saya yakin orang yang hafalannya 10 ke atas itu tuh ada rasa dihantuin sama hafalan. Saya yakin itu ada rasa dikejar-kejar sama hafalan. Mau dia sejauh apapun dia pasti punya rasa dikejar sama hafalan, punya rasa dihantuin sama hafalan. Nah saya punya rasa itu dan ya saya mau nggak mau karena saya dihantuin, karena saya dikejar-kejar, saya murojaah aja walaupun murojaahnya nggak mantep, walaupun hafalannya nggak mantep, tapi terus saja saya baca. 2018 alhamdulillah saya ketemu guru lagi yang mau nerima hafalan saya lagi. Terus saya ngafal lagi, ngulang lagi dari pertama sampai saya nambah hafalan baru. Sampai hafalan 16, 17 dan seterusnya. Kan itu hafalan baru ya, hafalan sekitar berapa tahun ya? Ya, hafalan baru lah, katakan hafalan baru. Hafalan baru itu kan baru 2 tahun ya kira-kira. Ya, baru 2 tahun lah ya. Nah, hafalan baru itu subhanallah. Itu yang saya sedihkan. Hafalan baru tuh udah ngawang itu, udah ngawang. Kalau disebutin juga misalnya, disebutin nih, ini ada di juz 24 misalnya. Saya tahu aja udah di juz 24, tapi mungkin saya tahu juznya atau saya bisa melanjutin baca apa hafalan itu, tapi gini loh, kemungkinan mungkin saya tahu itu juz 24 tapi saya nggak bisa lanjutin, atau saya bisa lanjutin tapi saya nggak tahu itu di juz berapa. Pokoknya ngawang deh gitu, nggak kayak hafalan saya 1 sampai 15 gitu. Jadi ini pengalaman dari saya ya. Punya hafalan lama itu sangat berkontribusi untuk memantapkan hafalan, sangat berkontribusi untuk membuat seorang hafal Quran menjadi mutskin. Itu sangat berkontribusi gitu ya. Ya jadi cerita, tapi semoga bermanfaat ya. Jadi saran dari saya, kalau ibu-ibu mau masukin anaknya ke pondok pesantren gitu ya, coba cari yang hafal Quran dulu. Tapi benar-benar kebanyakan hafal Quran sekarang rumah tahfiz ya, itu kebanyakan punya aliran sebelah. Tahu aliran sebelah? Aliran yang nggak maulid, nggak tahlil. Nah, hati-hati pilihnya ya. Alhamdulillah ustazah saya ngafal yang mau nerima hafalan baru saya lagi ya. Saya Sarifah ya. Sarifah yang sering saya ceritain itu loh, yang sering saya ceritain. Ya jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas Sarifah kan. Makanya saya bilang
Kenapa saya itu ibaratnya tergila-gila ketika ketemu sama ustazah saya di 2018 waktu itu. Kenapa saya tergila-gila dengan ustazah saya yang ini, yang sering banget saya ceritain, kenapa? Salah satu pasalnya, salah satu sebabnya adalah apa yang saya butuhkan, apa yang saya mau, ya, apa yang saya pengenin, ya, semuanya Masya Allah tabarakallah terkumpul dalam ustazah saya. Makanya saya kejar ustazah ini. Ustazah ini harus saya kejar, harus saya dapetin, saya harus jadi muridnya ustazah itu gitu. Kan pertama beliau syarifah, kedua hafal Quran, ketiga baca kitabnya bagus, gitu. Pintar kitab, ya ilmu apa aja, semua ilmu agama gitu. Nah, jadi yang semua yang saya senengin, yang semua saya pengenin ada sama beliau. Jadi saya harus kejar nih, saya harus jadi muridnya. Saya harus jadi muridnya. Jadi udah langsung dapet satu udah. All in one gitu. Nah, seperti itulah ceritanya. Kan ada orang yang hafalannya bagus, dia seorang hafiz atau seorang hafizah, tapi dia tidak begitu ahli dalam membaca kitab. Dia hanya paham aja, tapi untuk mengajarkan dia tidak terlalu bisa. Tapi hafalan Qurannya bagus, Masya Allah, mungkin banget bagus. Ada lagi di sisi lain orang yang pandai kitab, baca kitabnya bagus, tapi dia nggak hafal Quran. Bener nggak? Bener. Banyak. Emang rata-rata seperti itu. Jarang ada orang yang hafal Qurannya bagus, seorang hafiz Quran, seorang penghafal Quran, dan dia juga seorang yang menyampaikan ilmu apa baca kitabnya bagus. Jarang ada orang yang seperti itu karena dua-duanya itu kan berat. Dua-duanya itu berat berkumpul dalam satu. Aduh, berat itu, ngafal Quran berat, belajar kitab berat, dua-duanya kan berat. Jarang orang bisa berkumpul gitu dalam satu, itu jarang. Ada banyak, tapi jarang adanya yang khususan kitab, khususan hafiz gitu. Itu loh maksud saya. Nah, makanya saya kayak ketemu saja tuh kayak ketemu, ya Allah, kasih banget gitu. Kasih kita semua role model ya. Yang belum ketemu role model dalam hidupnya, semoga segera dikasih. Kita tuh harus punya role model, biar tahu ngelangkahnya itu mau gimana. Harus punya role model biar nggak ngawang ya. Jalan hidupnya biar nggak ngawang. Biar ada tempat kembali kalau kita jauh ya. Seperti itu. Nah, saya sering didatangin sama ustazah saya dalam mimpi, sering banget. Entah itu kalau kalau saya lagi ibaratnya sama Al-Quran tuh, ya Allah gitu ya. Udah, ustazah saya pasti saya mimpin ustazah. Entah itu mimpinya saya lagi setor hafalan, entah itu apa, pokoknya ustazah aja deh yang ada di mimpi saya. Itu teguran. Akhirnya udah lengah gitu ya. Ya Allah, doain ya. Teman-teman doain saya beneran. Kadang sampai segalau itu loh. Segalau itu, tapi tetap aja kayak gini. Itu kayak apa sih yang akhirnya butuhin gitu. Akhirnya butuh apa gitu. Butuh circle orang-orang sekeliling yang semuanya megang Quran, semuanya murojaah. Kan nggak bisa gitu. Saya ada kewajiban di sini. Saya harus menyelesaikan tesisnya saya. Tapi di sisi lain saya kangen sama circle, sama sekeliling orang-orang yang murojaah, sehingga membangkitkan, memotivasi. Ya gitulah ya, dilema. Tapi semoga ada jalannya. Semoga ada jalannya. Saya sekangen-kangennya untuk sedekat-dekatnya sama Al-Quran itu. Kangen. Makanya saya memilih untuk social distancing sama sosmed. Itu salah satu cara saya untuk mendekatkan diri saya kembali dengan Al-Quran. Doain ya teman-teman semua. Ini faedahnya hadis yang tadi ya. Ma'asyirin nas bi khuluqin hasan. Oh iya, tadi kan ada dalil dalam Al-Qur'an, innal hasanati yudhibun sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kejahatan-kejahatan. Ma'asyirin nas bi khuluqin hasanin min talagatil wajhi wa adami zanni su' bihim. Oke, dan berakhlaklah kalian
manis enak dipandang gitu ya. Dan ada musuizzon, dan tidak ada prasangka buruk terhadap manusia. Contohnya seperti itu. Ai antaf'al ma'ahum ma tuhibbu ayyaf'aluhu ma'ak. Atau kamu bisa bermuamalah dengan mereka, gaulilah mereka sesuai dengan yang mereka suka, senyamannya mereka. Jadi kita bergaul sama manusia itu siapa yang sedang di hadapan kita, buat mereka nyaman, gitu ya. Buat mereka nyaman, buat mereka suka, gitu. Itu salah satu cara kita berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik itu buat orang nyaman. Hatta kita tahu ini baik, tapi dia ternyata nggak nyaman, udah jangan dilakuin. Jangan dilakuin, gitu. Misal, kita tahu nih baik, apa ya? Bukan ngajakin. Saya kasih contoh misalnya, nawarin jemput orang ya, misalnya. Nawarin jemput teman ya. Nawarin jemput teman kan baik. Tapi kita tuh maksa. Sehingga buat dia nggak nyaman. Padahal dia udah jemput sama orang lain. Tapi kita maksa buat dia sama kita. Akhirnya dia nggak nyaman sama kita karena dia misalnya dia sudah dijemput sama temennya yang lain. Tapi kita maksa untuk sama kita. Walaupun kita tahu itu tuh kebaikan, ngajakin dia bareng. Tapi karena pekerjaan tersebut membuat dia tidak nyaman, nah itu termasuk dengan akhlak yang tidak baik. Karena ngebuat dia nggak nyaman. Udah, senyamannya dia. Mau sama siapa, sama saya, ayo. Kalau mau sama temen, sama yang lain, ya silakan. Senyamannya dia. Yang penting kita udah nawarin. Contohnya seperti itulah kira-kira. Ya, gitu. Buat orang nyaman sama kita. Faedah hadisnya, yang pertama, wujubu taqwallah wa dzalika imtithali amarahu wa jitnab nawahihi. Yang pertama faedahnya yang pertama wajib bagi kita semua untuk bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, bayan annal mu'min alladhi ya'lam anna Allah yarahu wa matta 'alaihi fi kulli zaman wa makan. Yajibu 'alaihi an yakhafah wa yakhsha wa yastahi minhu fi kulli harakatihi wa sakanatihi fa yatamathal ma'anil khasyah minhu bima yu'di ila taqwa. Yang kedua, hadis tersebut menjadi penjelasan bagi setiap mukmin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Mengetahui semua gerak-geriknya. Di setiap tempat, di segala situasi, di segala tempat, di segala waktu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-geriknya. Maka wajib bagi seorang mukmin itu untuk takut kepada Allah. Ada rasa takut kepada Allah, ada rasa malu kepada Allah kalau berbuat kejahatan dalam segala gerak-geriknya. Maka yang demikian itu tentu akan menumbuhkan rasa takut ya. Kalau kita udah malu untuk berbuat kejahatan ada rasa takut gitu. Nah, rasa takut tersebut menjadi pencegah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Takut itu menuntun kita. Takut kepada Allah itu menuntun kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, wujubut takhalluq bimakarimil akhlaq ma'al khalqi. Wajib berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ma'al khalqi, dengan makhluk-makhluknya Allah, siapapun itu. Manusia, hewan sekalipun, kita harus berakhlak dengan akhlak yang mulia. Memanusiakan manusia. Itu ya. Seperti itu. Menghormati manusia, berlaku akhlak yang baik sama manusia. Hatta sama hewan juga, karena hewan juga adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan juga gitu ya. Semua makhluknya. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barang-barang ini juga kan kita harus apik-apik ya sama barang-barang. Harus apik. Harus baik-baik sama barang-barang aja, kita harus baik-baik, harus apik-apik, apalagi sama manusia. Hakadam ini, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Atau ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini, saya akan sangat bersenang hati nih kalau ada yang bisa menyimpulkan. Silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Hakadam ini. Jazakumullah khairan jaza Ustazah atas ilmunya, Masya Allah.
Banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan pada malam hari ini. Tafadol, ada yang mau bertanya? Di chat ditulis saja barangkali Ustazah ya? Iya. Iya, ini benar. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Jadi waspadalah, waspadalah. Iya benar. Ini nih jargonnya. Eh, dari Ukti Ira Wahyuwati. Syukran jazilan. Waspadalah tuh. Ada kesempatan, dilakuin. Hati-hati. Kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin ada yang mau menyimpulkan. Boleh deh, Teh Harti tanya. Saya akan amat senang nih kalau ada yang bisa nyimpulin pelajaran hari ini. Tafadol, ada yang bersedia menyimpulkan? Ya, kalau nggak ada, udah nggak apa-apa, ditutup aja. Udah 9:30. Afwan Ustazah, sebelumnya mohon izin untuk pembacaan doa Maulid. Apakah Ustazah bersedia? Sebentar, saya lihat yang hadir dulu ya. Marhaba. Oke, boleh. Boleh. Jazakumullah khairan. Pada Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أشرت لنأتي من أوصافه وتحيي القلوب وتهيج الأشجان. Mau diulami kan, maaf. Tadi mau diulami kan? Nah, Ustazah. Oh iya. Saya ulangin ya. Takut nanti maulid lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب وتهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمليح صفة ربنا وهدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه لأن الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا. أنت لنا يا دخنا في هذه الدنيا في أخرانا. أسل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تأخذ ربي إن أخطانا. واستقبلنا في نجيتها المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا والهبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين والساعين في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق صلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة الله في بقاء العبد وكما كل من عادانا. وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشف وعافي أجلا مرضانا. وابد لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. المصطفى صلى عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
في كل لحظة أبدا عدد خلقي وعدد نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Ya Allah, untuk niat-niat baik kami, untuk doa-doa baik kami, ya Allah. Yang pengen deket sama Al-Quran, semoga dideketin. Yang pengen dapat murojaah banyak, semoga dikasih taufik untuk bisa murojaahnya banyak-banyak. Deket-deket sama Al-Qurannya yang deket-deket banget ya. Ya Allah, yang pengen rezekinya diluaskan kasih ya Allah. Ya Allah, yang pengen hatinya diluaskan kasih ya Allah. Ya Allah, yang pengen anaknya dicerdaskan kasih ya Allah. Yang pengen anaknya dipahamkan sama agama kasih ya Allah. Yang pengen suaminya sayang sama dia kasih ya Allah. Yang pengen jodoh kasih juga ya Allah. Yang pengen dunia kasih ya Allah. Yang pengen akhirat kasih ya Allah. Pengen lebih dekat sama Rasulullah kasih ya Allah. Allah, semua niat-niat baik Engkau tahu ya Allah. Kami nggak bisa nyebutinnya satu persatu karena niat baik kami, karena kepengen kami begitu banyak ya Allah. Tapi pengen kami yang begitu banyak tersebut, kalau Engkau kabulkan ya Allah, tidak akan sedikit pun mengurangi daripada kemuliaan-Mu ya Allah. Maka kabulkan ya Allah untuk kami semua ya Allah. Amin Allahumma amin. Untuk segala niat baik, untuk segala kepengen baik dunia akhirat ya Allah. Ala kulli niyatin salihah wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Amin amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan jazaa Ustazah. Dan untuk selanjutnya ada pembacaan doa setelah selesai belajar. Tafadhol Bunda Zulfa, dipersilakan. يا ربنا تعرفنا بأننا افترقنا وعننا أسرفنا على الأضغاث صفا فطب علينا توبة تسر كل حوبة وصل لنا عوراتي ومن روعتي فاغفر لوالدينا ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وقل ذي محبة أو جيراتي أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب السماء فتوجد منا لا بكل سب منا بالمصطفى رسولي نضع بكل سولي بالمصطفى رسولي نضع بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عداد قسب صحبي والحمد لله في البدائن والتناهي الحمد لله رب العالمين. Amin amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan jazaa. Dan tentunya untuk malam hari ini, Masya Allah, kita bertambah kembali ilmunya mengenai hadis kedua dan hadis ketiga dari Ustazah Akila, bahwa bisa disimpulkan di hadis kedua bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang keras kepala dan suka berdebat. Sehingga insya Allah dengan mengetahui hadis yang kedua tadi, semoga kita bisa mengamalkan untuk menjadi tidak keras kepala dan suka berdebat ya Ustazah, terutama dalam hal kebatilan. Dan untuk hadis yang ketiga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kita sebaiknya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu dengan berbuat kebaikan, dengan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Dan tentunya jika kita melakukan suatu dosa, untuk menghapusnya segala lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk menghapus dosa tersebut. Dan tentunya kita harus menjaga pergaulan juga, yaitu memilih teman, yaitu bergaul dengan yang berakhlak baik. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jazakumullah khairan jazaa atas ilmu, waktu, dan penjelasan yang Masya Allah memberikan sekali banyak pencerahan Ustazah buat kami semua, dan semoga Ustazah juga selalu dalam penjagaan terbaik Allah, disehatkan, dilancarkan dakwahnya dan semua hajatnya, semoga Allah kabulkan, dan dilancarkan juga Ustazah untuk safarnya bersama guru tercinta. Dan insya Allah amin, tahu-tahu aja ya. Semoga Ustazah nanti insya Allah
pekan ke depan. Kita bertemu kembali di pembelajaran untuk hadis yang keempat ya Ustazah ya, insya Iya, Allah. amin. Oh iya, saya mau cerita ya. Saya kan agak telat masuknya ya. Boleh nggak cerita dikit? Tafadhol Ustazah. Tadi kan Senang saya hati. agak telat ya udah masuknya kan. Sampai Teteh Zulfa ngejapri saya. Itu posisinya. Saya tadi kan habis dari perjalanan luar kota ya. Nggak luar kota banget. Tapi udah di luar Palembang ya. Sampai maghrib. Udah maghrib saya sholat. Habis sholat, ustazah saya nelpon. Ngomong lah, Kila gini. Oh iya ustazah, marhaba. Udah kalau akhirnya nggak bisa malam ini besok aja. Sudah, tapi besok mall tuh bukanya jam 10. Kita kan mau perginya jam 10-an gitu kan. Oh iya ya, gimana ya gitu kata ustazah. Sudah nih udah malam, sudah nggak bisa keluar lagi, sudah nggak boleh keluar nih udah malam takutnya. Gini aja sudah gitu kata akhirnya. Akhirnya tuh kan ada Zoom jam 8 kata akhirnya gitu. Udah nggak apa-apa, akhirnya keluar sekarang aja gitu. Kan rumah akhirnya deket juga sama mall. Akhirnya keluar sekarang aja ya sudah gitu. Bisa beneran ya tuh saya. Iya beneran bisa kata akhirnya gitu. Nggak apa-apa, akhirnya keluar sekarang, ntar terus akhirnya udah kalau gitu, ya udah kill gitu. Tapi akhirnya jangan ngebut-ngebut ya, santai aja kata. Oke sudah marhaba. Dah, akhirnya udah sholat, udah semua. Terus akhirnya langsung siap-siap, langsung gas kan ke mall. Nggak jauh dari rumah, sekitar 10 sampai 15 menit lah. Dah sampai langsung ke tokonya, langsung beli sesuatu yang ustazah itu. Dah habisnya akhirnya tuh bawa kitab hadis ceritanya. Takut nanti udah jam 8, takut nanti akhirnya ada kemungkinan akhirnya belum sampai rumah nih jam 8. Jadi akhirnya bawa kitab hadis. Ceritanya akhirnya udah kepikiran nih, udah kebayang. Nanti kalau seandainya belum sampai rumah jam 8, ya udah palingan saya ngajarnya sambil nyetir gitu. Udah kebayang atau saya yang ngajarnya udah saya nunggu di mobil dulu aja gitu, kayak udah saya buka kitabnya sambil saya ngajar di mobil kalau saya nggak keburu datang. Nah, Masya Allah tabarakallah, semuanya dimudahin. Cari barangnya mudah, semuanya dapet gitu. Sehingga sejam kira-kira saya udah di rumah lagi. Pas datang saya masih sempat, Masya Allah, masih sempat sholat Isya. Saya lihat, oh masih 10 menit lagi nih jam 8. Ya udahlah, saya sholat Isya dulu. Sholat Isya, Masya Allah pas banget 20.00 saya selesai sholat Isya. Lihat HP, udah ada WA Teh Zulfa. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Gitulah ceritanya tadi, seperti itu. Jadi, saya tadi telatnya gitu ceritanya. Biasanya sebelumnya saya udah masuk. Masya Allah, alhamdulillah ya Ustazah dilancarkan semuanya ya. Iya, kalau kita ada niat baik tuh, Allah tuh kayak ngelipet bumi gitu sih. Pernah nggak ngerasain? Kalau kita ke suatu tempat baik, pokoknya ngelakuin hal-hal yang baik, itu tuh waktu tuh kayak dilipet, atau bumi tuh kayak dilipet. Pokoknya dimudahin deh, nggak ada macet atau apa gitu. Sering itu terjadi. Masya Allah. Dan memang berniat seperti niatnya para salafus soleh itu, efek dengan semua urusan atau kerjaan yang kita lakuin memang akan berbeda ya Ustazah ya. Iya, benar. Iya, itu niat baik apa Allah Subhanahu wa taala salah satu kunci Allah Subhanahu wa taala ngasih topik sama kita adalah dengan niat baik. Niat baik itu pembuka kebaikan. Niat baik itu pembuka hidayah, pembuka taufik, itu dengan niat yang baik. Gitu. Kita kan selalu minta, ya Allah hidayah, ya Allah taufik, gitu. Ya Allah inayah. Gitu. Salah satunya caranya dengan niat-niat yang baik. Ya gitu, silakan ditutup, Teteh. Baik, jazakumullah khairan jazaa Ustazah atas segala ilmu, waktu, dan tips serta ceritanya. Masya Allah, senang banget kalau dengar Ustazah cerita sama kayak Teh Feni tadi di chat. Jadi bersemangat, nular banget gitu ke kita yang dengerinnya tuh exciting. Seperti kita tuh ada di dalam cerita itu, Masya Allah. Semoga Ustazah sehat selalu dan dilancarkan Amin.
untuk safarnya, dan insya Allah hajatnya juga tadi terutama untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah mudahkan, Allah ridhoi ya, dan diistiqomahkan Amin. juga Ustaz. Kembali Doa dekat, Mbak. Kembali dekat dan Betul. lebih dekat. Wan, kembali dekat ya Ustazah ya. Iya. Saya sangat merindukan kedekatan itu. Iya. Semoga Allah Tamam. mudahkan. Jazakumullah khairan jazaa juga untuk Ummahat yang sudah hadir di sini dan juga pada Majelis Taklim Sohi Fikih Wanita Taiwan dan Nusantara Cinta Rasul Indonesia dan Majelis Taklim Ummah Zom Dakwah Malaysia Mustawa Satuba, dan tentunya juga untuk para ustazah dari Daurah Syaifiyah Dars Dahro, dan untuk Ummahat jamaah dari Muslim Community dari berbagai belahan Indonesia maupun dari luar negara. Jazakumullah khairan jazaa. Insya Allah bertemu kembali di kajian kitab muslim.com bersama Ustazah Akila, yaitu pembahasan tetap tentang kitab Mukhtarul Hadis, insya Allah hadis keempat, 2 pekan mendatang. Pastikan selalu memantau info-info update-nya di grup WA atau Telegram Muslim Community ataupun di YouTube dan Instagram Muslim Community. Marhaba, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan atas segala kekurangannya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah khairan jazaa. Ustazah, selamat beristirahat dan ummahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Wabarakatuh.